Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah keputihan. Nah, berhubungan dengan masalah keputihan ini biasanya ada dua pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Yang pertama itu adalah apakah keputihan membatalkan wudhu? Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah hukum dari keputihan ini najis ataukah suci? Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, sahabat muslimah, langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Apakah keputihan itu membatalkan wudhu? Nah, dalam hal ini, ulama berpendapat bahwasanya keputihan itu membatalkan wudhu. Hal ini didasarkan pada salah satu kaidah fikih, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Salah satu diantaranya adalah keluarnya sesuatu, baik itu bentuknya padat, cair, maupun gas dari dalam tubuh seseorang melalui dua lubang, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Nah, keputihan ini merupakan cairan atau lendir yang keluar dari dalam tubuh seorang wanita melalui farjinya atau kemaluannya. Jadi jelas ya di sini bahwasanya keputihan itu membatalkan wudhu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah hukum dari keputihan itu najis ataukah suci? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat atau beberapa pendapat dari kalangan ulama. Pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan bahwasanya keputihan itu hukumnya najis, sehingga pakaian atau sesuatu yang terkena keputihan tidak boleh dipakai sholat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan bahwasanya keputihan itu adalah suci ya. Kemudian pendapat yang ketiga itu melihat dari mana atau dari tempat mana dulu keluarnya keputihan ini ya. Bisa saja dihukumi najis dan bisa saja dihukumi suci melihat dari tempat keluarnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang mengatakan bahwasanya keputihan itu adalah najis. Nah, dalam hal ini ada ulama yang mengatakan bahwasanya keputihan ini disamakan dengan darah istihadah ya. Jadi keputihan ini itu sama dengan darah penyakit yang disamakan dengan darah istihadah. Jadi kalau darah istihadah atau darah penyakit ini hukumnya itu najis, membatalkan wudhu, tapi tidak mandi wajib, tidak perlu mandi wajib. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa keputihan ini disamakan dengan wadi. Apa sih wadi itu? Wadi itu adalah cairan yang keluar dari farji seorang wanita apabila dia selesai buang air kecil. Jadi biasanya atau terkadang gitu ya, kita kalau buang air kecil setelahnya itu ada cairan. Nah, keputihan disamakan dengan cairan wadi ini tadi. Nah, berarti hukumnya apa? Hukumnya adalah najis, kemudian membatalkan wudhu, tapi juga bukan penyebab terjadinya mandi wajib. Kemudian pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan bahwasanya keputihan ini adalah suci. Nah, dalam hal ini ulama yang mengatakan bahwa keputihan ini hukumnya suci karena keputihan ini disamakan dengan air mani, di mana hukum air mani itu adalah apabila terkena pakaian maka pakaian tersebut masih dihukumi suci atau tidak najis, sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu an pernah mengerik gitu ya mani yang kering yang tertempel pada pakaian beliau, dan Sayyidah Aisyah tidak mencucinya, hanya mengeriknya saja. Berarti di sini hukum keputihan itu adalah suci. Keputihan statusnya suci karena Aisyah pernah mengerik mani dari baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekas jima. Mengingat tidak ada seorang nabi pun yang mengalami mimpi basah, sehingga makna air mani tersebut adalah cairan yang bercampur dengan cairan basah farji istri beliau. Karena jika kita menghukumi keputihan sebagai benda najis, seharusnya kita juga berpendapat najisnya mani wanita, mengingat mani wanita juga keluar dari kemaluannya, sehingga bisa menjadi najis karena ada keputihan di leher rahim. Selain itu,
Ada juga pendapat bahwasanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat wanita itu tidak pernah mempertanyakan tentang masalah keputihan. Padahal banyak di antara mereka itu yang hanya mempunyai satu baju gitu ya. Dan Rasulullah tidak pernah menegur atau tidak pernah memperingatkan tentang masalah keputihan ini atau bersuci dari keputihan ini. Jadi di sini ulama menyimpulkan bahwasanya keputihan itu apabila terkena tubuh atau pakaian maka tidak najis. Kemudian sekarang pendapat yang ketiga yaitu melihat dari tempat keluarnya. Nah, dalam hal ini ulama membagi farji seorang wanita atau kemaluan seorang wanita itu menjadi tiga, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, apabila keputihan atau lendir tersebut keluar dari bagian luar, yaitu bagian yang terlihat apabila wanita tersebut jongkok, maka hukumnya suci. Kemudian apabila keputihan tersebut keluar dari bagian tengah farji wanita, yaitu bagian yang terjangkau oleh kelamin laki-laki apabila saat dia sedang berhubungan suami istri, maka apabila keluarnya dari arah situ maka dihukumi suci juga. Dan apabila keputihan tersebut keluar dari bagian dalam, yaitu bagian yang tidak terjangkau oleh kelamin laki-laki, maka keputihan tersebut dihukumi najis. Kita mungkin tidak tahu ya bagaimana membedakan keputihan tersebut, apakah dia keluar dari luar, dari tengah, ataukah dari dalam. Nah, dalam hal ini Buya Yahya memberikan solusi apabila tubuh kita atau tubuh seorang wanita tersebut sedang sakit gitu ya, misalnya demam atau panas, kemudian keluarlah lendir atau cairan putih, maka itu dihukumi najis karena dianggap keluar dari dalam. Keluarnya lendir tersebut itu dianggap efek atau pengaruh dari sakitnya, sehingga sakitnya tadi keluar dalam bentuk cairan. Tapi apabila tubuh wanita tersebut sehat, tidak sakit, maka cairan yang keluar itu dianggap dari tengah sehingga dihukumi suci. Nah, bagaimana jika yang bermasalah itu hanya wilayahnya saja, wilayah yang bagian tengah itu saja, misalnya kurang menjaga kebersihannya sehingga keluarlah cairan atau keputihan tersebut, maka hal itu juga dihukumi suci. Nah, sahabat muslimah, jadi dari sini jelas ya, Anda bisa mengambil salah satu pendapat dari ulama tersebut sesuai dengan keyakinan Anda. Anda boleh mengambil pendapat yang mengatakan bahwa keputihan itu najis, boleh juga mengambil pendapat bahwa keputihan itu hukumnya suci, atau mengikuti pendapat yang ketiga, yaitu apabila diri kita sakit, jika keluar cairan dari dalam farji maka itu dihukumi najis, dan jika kita dalam keadaan sehat atau baik-baik saja maka keputihan tersebut dihukumi suci. Sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.